kehadiran Bapak Dewan Pembina, Pak Jenderal, Pak Prof, dan Pak Budi untuk duduk sebelah kanan. Pak Budi, Pak Prof, silakan duduk sebelah kanan. Pak Amin dan jadinya silakan sebelah kiri. Pak yang Amin. Sebelah kiri. Yang lain sebagai TKN. Siapa lagi? Oke, Pak Ahmad, Pak Sarif. Mohon kehadiran di depan dan pilih Pak Wahid. Pak Jenderal, Pak Bogi, Pak Julia. Pak Julian ada? Oh, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Dewan Pembina Yayasan Iman, Bapak pengurus hadiah Dewan PKN 25, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat syukur rahimahullah. Puji Tuhan, puji Allah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sampai dengan detik ini curahan nikmat rahmat kepada kita sekalian senantiasa tercurah, sehingga alhamdulillah pada pagi hari yang sejuk ini kita masih bisa dikumpul menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid kita kalau di tidak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurah ke junjungan Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabat serta pengikut-pengikutnya senantiasa sempurna hidayah berjamaah. Bapak Ibu sekalian, rupanya lebih bermakna penyampaian dari ketua DKM kita daripada ustaz yang lain. Oke, bagus banget ini penyampaiannya, kuliah subuh pada malam ini, Pak, pagi ini Pak. Terima kasih. Jadi kita lanjutkan ibadah kita, yaitu dalam rangka ibadah sesama makluminan rasa ya. Jadi kalau bisa kita setiap langkah kita, setiap gerak tubuh kita niatkan untuk ibadah lillahi ta'ala. Khusus hari ini mungkin agak berbeda, ada agenda lain selain kuliah kajian rutin subuh, yaitu pada hari ini kita adakan pemilihan ketua DKM, karena memang untuk DKM ini sudah berakhir masa bakti pengurusannya di bulan Januari kemarin. Nah, Bapak-bapak sekalian, kali ini berbeda. Mungkin kami dari yayasan yang mengajukan bahasa Jawa yang mengatur daripada pemilihan ini, karena sebenarnya hari ini itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 2017, Pak. Jadi sebelumnya saya kita memiliki yayasan, bahwa yayasan ini didirikan oleh Pak Wahid, ada Pak Profesor, ada Pak Anan, ada Pak Budi juga, itu sejak 2017. Jadi kalau adanya sekarang ini jangan dianggap sebuah perubahan. Ini sebenarnya sudah ada sejak 2017, di mana saya belum mungkin di sini. Nah itu sebenarnya sudah seperti ini harusnya. Sesuai apa? Sesuai akte pendirian yayasan. Yang berbunyi itu akte, Pak. Akte ini sudah disahkan di Kementerian Hukum dan HAM. Dan inilah yang namanya badan hukum. Yayasan ini sudah sama dengan CV, PT, koperasi, yang semuanya ada akte pendiriannya. Dan akte pendiriannya disahkan, terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Zaman dulu, sekarang saya nggak tahu namanya apa. Nah itu, Pak.
pola pikir kita harus berubah. Bahwa ini yayasan sekarang bukan merubah tatanan yang dulu, bukan. Karena tatanan yang dulu sebenarnya sudah ada. Dokumen akte notarisnya itu sudah ada Pak, tahun 2017. Bukan saya yang membuat. Nah, saya yang mengajukan, saya bekerja berdasarkan ini Pak. Bukan berdasarkan mau saya, keinginan saya, dan segala macam saya. Jadi ada landasannya. Jadi sudah terlanjur didirikan. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus dilanjutkan. Kenapa? Untuk menghentikan ini, membubarkan ini, mematikan ini jauh lebih rumit dan mahal. Jadi kalau sekali kita sudah mendirikan, harus jalan. Jangan pernah sekali-kali kita berhenti. Apalagi kita sudah punya TK. TK landasannya juga ini. Dan TK sekarang sudah mendapatkan dana dari pemerintah. Artinya pertanggungjawabannya juga lebih berat. Sudah memakai dana pemerintah, yaitu dana BOP atau dana BOS kalau di sekolah-sekolah menengah. Sudah mendapatkan itu. Jadi alhamdulillah sekolah TK kita sudah mandiri. Sudah mendapatkan dana BOS, sudah bisa menggaji diri sendiri, sudah tidak meminta lagi kepada yayasan, tapi belum bisa mencetak uang, apa-apa. Tapi sudah berkembang, dulu disuplai dari yayasan terus, sekarang sudah tidak perlu, sudah bisa hidup sendiri. Jadi itu Pak. Jadi sekali lagi saya katakan sedikit bahwa semua tantangan ini bukan kemauan pribadi seseorang, tapi sudah kemauan undang-undang atau hukum. Yang hukum ini sendiri adalah diciptakan oleh kita sendiri, para pendiri yayasan. Jadi kita relnya sudah ada, kita tidak bisa menyimpang dari sini. Apa yang kita lakukan selama ini adalah sesuai dengan ini. Dan ini harusnya sudah dilaksanakan sejak 2017. Karena tertanggal akte pendirian ini 21 Juli 2017. Jadi tolong kami berada di sini tidak berubah apa-apa, tidak ada yang dirubah. Karena sudah ada di sejak 2017 kan harusnya seperti ini. Itu sebagai yayasan Pak ya, mohon berkabaran jangan ada salah paham, jangan ada pemikiran yang seperti apa yang sifatnya. Tapi semua ini yang ada di sini semua terniatkan untuk kebaikan. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Baik Pak, saya lanjutkan bahwa agenda daripada undangan kami yang paling utama ada dua, yaitu penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus, dan kemudian nanti dilanjutkan dengan pemilihan pengurus atau ketua baru. Jadi yang kita pilih hanya ketuanya Pak ya, ketuanya saja kita pilih. Selanjutnya ketua akan menyusun kabinetnya. Nah itu tidak domain atau forum ini. Nanti forum ketua yang terpilih inginnya siapa, sekretaris inginnya siapa, bendahara. Nanti bekerja sama dengan kami pengurus yayasan, berkoordinasi membantu ini untuk memutus sebuah organisasi yang efektif yang bisa mengelola amanah daripada jamaah dengan sebaik-baiknya. Jadi langsung saja Pak Wahid, kami persilakan untuk menyampaikan laporan kinerja periode 2022-2025. Kami persilakan. Yang pikirnya tadi ini ada. Oh, mohon maaf Pak, absen jangan terus Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pembina Yayasan Iman, yang saya hormati ketua yayasan, yang saya hormati seluruh anggota jamaah Nurul Iman, Bapak-bapak, Ibu yang hadir pada saat ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
merupakan sarana yang sangat penting terutama dalam kehidupan bermasyarakat, terutama penganut agama Islam, sebagai sarana kemudian wahana dalam melaksanakan berbagai aktivitas baik keagamaan maupun sosial. Jadi kegiatan sholat berjamaah, pengajian, kemudian ceramah ini selain bertujuan untuk membangun mental spiritual masyarakat juga sebagai kegiatan sosial untuk membangun jiwa kebersamaan dan kekeluargaan. Makanya moto kita itu tetap kita harus selalu bersama kemudian membangun jiwa kekeluargaan. Nah, kemudian keberhasilan pembinaan spiritual masyarakat lingkungan ini selain ditentukan oleh keberadaan sarana prasarana yang memadai, juga ditentukan oleh aktivitas BKM dan para pembina sebagai fasilitator dan motor dalam pelaksanaan kegiatan ibadah sehari-hari. Dan karena itu kami senantiasa berusaha bagaimana supaya masjid ini supaya berenang turun-tumanina. Jadi supaya tetap jadi orang yang masuk ke masjid itu betah. Jadi itu yang kita mau seperti itu. Kemudian masjid bukan milik pribadi atau golongan, tetapi milik masyarakat atau umat. Maka kemakmuran masjid akan sangat bergantung kepada bagaimana pengelolaan masjid sebagai sarana dan prasarana yang nyaman, kemudian dapat menyenangkan untuk semua lapisan masyarakat dalam membangun jiwa kebersamaan dan kekeluargaan, terutama dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadi pola manajemen yang dikembangkan adalah pola kebersamaan dan kesamaan akidah. Jadi kita tidak memperbesar atau memperlebar jurang perbedaan yang runyahnya. Jadi di masjid ini gitu, Pak. Jadi kita tidak memperlebar perbedaan-perbedaan secara fikih ya. Jadi itu punya dasar masing-masing. Silakan laksanakan, tapi ada dasar-dasarnya yang siapa? Jadi ini untuk kebersamaan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jadi pengurus DKM ini di sini karena sifatnya kebersamaan, maka kami membangun struktur yang gemuk. Kenapa struktur yang gemuk, Bapak? Dan jadi gajinya yang baik. Yang penting ada aktivitas, semua ikut berasa bertanggung jawab terhadap masjid, ya. Jadi karena tidak memberikan honor, ya kami buat struktur yang gemuk, ya. Jadi dalam rangka berbagi tugas. Jadi bukan hanya tanggung jawab ketua DKM saja, tapi para seksi-seksi di bawah bertanggung jawab. Hanya saya selalu mendelegasikan apa tugas-tugas mereka kita boxing. Bapak Ibu sekalian, jadi kegiatan yang sudah dilaksanakan di periode, jadi ini saya buat laporan sepanjang, tapi nanti kalau dibacakan terlalu lama, saya jadi program DKM ya, pada 2002-2005 ini ada program jangka panjang dan jangka pendek. Jadi karena ini masih di 2022 yang dibuatnya, karena kita sekaligus periode kita buat program. Yang pertama program jangka panjang, satu kita melengkapi sarana prasarana masjid atau kantor DKM. Jadi kita selalu apa yang kurang di masjid ini kita sempurnakan. Kemudian yang kedua, ini kaderisasi pemimpin DKM, kepemimpinan DKM. Ini program kami sebetulnya sudah lama kita. Jadi program kaderisasi kepemimpinan DKM karena jangan sampai tertumpu pada seseorang. Bapak Ibu sekalian, saya itu ketua DKM di 2004 kan. Kalau usia saya masih berapa seneng Pak Jenderal, masih kadang-kadang itu kan dia 2004. Jadi masih usia sekitar 40-an badannya. Yang 40 lah. Masih kena kaset baru lama. Kemudian yang ketiga, pemberdayaan. Dulu yayasan Nurul kita punya yayasan. Karena masih terpisah Pak. Jadi kita masih terus mendorong yayasan supaya bagaimana yayasan itu bisa maju. Kemudian menyelenggarakan tahfiz Quran untuk dewasa dan anak-anak. Nah, ini juga sempat berjalan lagi. Jadi ini belum konsisten. Kemudian membangun ruang istirahat untuk khatib.
kita itu sebagai lapangan itu kan kita yang menata kebersihan tanggung jawab DKM. Pak Eko dari bulan ini sampai ini keliling kita ada tanggung jawab DKM kebersihan. Hanya kita menugaskan ada tukang bebersih gitu saya. Jadi udah dari pun kita tangani. Kemudian mendorong jamaah untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Makanya apakah kita harus saling berandai dan mengajak tetangganya yuk kita ke masjid. Ini sebetulnya belum puas karena di masjid ini baru 3 baris, 3 asap, 4 asap. Inginnya sampai belakang penuh ya, untuk memakmurkan masjid ini. Kemudian menyelenggarakan pengajian rutin. Jadi udah ya materinya fikih, tafsir, kemudian tafsir untuk ibu-ibu, kemudian mengadakan pengajian rutin untuk remaja masjid. Jadi juga kalau di program sudah ada sih remaja, tapi mengumpulkan remaja itu ada SM. Nah makanya nanti mudah-mudahan nanti dengan ada yayasan ya mungkin nanti bisa digarap lagi ya untuk remaja masjidnya. Kemudian kaderisasi khotib di kalangan jamaah. Itu makanya dulu kita ada kultum tiap Ramadan itu yang kultum itu kita sudah pernah coba yang kultum itu dari jamaah. Jadi dari jamaah untuk jamaah oleh jamaah. Jadi satu kul penuh Ramadan itu yang kultum itu jamaah. Sesuai dengan profesinya. Ketika profesinya dokter, maka dia menyampaikan kultumnya mengenai kesehatan. Jadi silakan kait-kaitkan dengan kesehatan dengan agama, bagaimana di dalam agama. Itu seperti itu. Jadi makanya nanti bukan nanti kita akan coba lagi seperti itu. Kita tahu nanti ada ilmu gitu ya. Jadi kadang-kadang ini Pak, saya dulu pertama masuk di Margahayu Raya, jadi ketika itu kan saya baru. Ketika itu disuruh kultum gitu. Disuruh kultum gitu. Setelah itu disuruh khotib Jumat. Gitu. Jadi mungkin karena lihat rada bisa gitu Pak. Rada bisa gitu. Akhirnya disuruh khotib Jumat. Jadi itu dari kultum dulu. Saya memberikan kultum di bulan Ramadan waktu itu masih usia masih 30-an akhirnya. 30-an. Ya, disuruh. Bahkan mau diangkat jadi ketua DKM saya tolak. Karena apa? Masih banyak keluar. Akhirnya diangkat jadi sekretaris. Kalau sekretaris malah. Nah, kemudian pengajian bulanan dengan pengajian bulanan dengan ngopi bareng. Ya. Kemudian memberikan kesempatan kepada kader yang memiliki bakat dan potensi untuk menjadi imam dan khotib. Ini baru siapa Bapak Pasibona yang menjadi insya Allah pada dan disuruh. Ya badannya. Insya Allah badan bisa. Insya Allah. Kemudian meningkatkan kualitas bacaan dan taksir imam sholat. Ya alhamdulillah. Jadi walaupun kemarin banyak yang ditaksir bapak-bapak, tapi ketika dites marulu dirinya. Bukan ya ibu punten itu Bu. Jadi tinggal hanya berapa orang nanti silakan nanti kita juga coba lagi ya diselenggarakan nanti. Kemudian menyelenggarakan diklat imam dan khotib untuk dan serta pengurusan jenazah. Jadi juga organisasi pengurusan jenazah. Jadi alhamdulillah di kita itu ketika pengurusan jenazah ini teman-teman tim ini sangat cepat. Ada unit reaksi cepat pengurusan jenazah yang dikomandoi oleh Bapak Eko. Ada unit reaksi cepat pengurusan jenazah. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian yang sudah kita laksanakan ini juga berdasarkan usulan yang terakhir dari 2005. Ini ada fasilitas sarana, yaitu ada penambahan toilet pria dan itu di sana. Kemudian pemasangan CCTV, ini usulan dari jemaah. Kemudian perbaikan serbaguna lantai atas tadinya yang sebelah sana ada parkir tapi belum terlaksana itu. Kemudian pembangunan depan TK itu ya, sana. Kemudian tinggi beberapa sholat yang sudah dilaksanakan itu program
lewat hadis gitu. Jadi bahas misalnya pas sholat sampaikan hadis. Nah, kemudian pengelolaan dana tetap jamaah. Nah ini terutama Bapak Ibu sekalian. Nah ini semua kegiatan ini alhamdulillah kita dibiayai dari semua infak yang ada di Masjid Nurul Iman. Nah kemudian untuk keuangan, jadi tentu dalam rangka pelaksanaan kegiatan itu butuh biaya, dibutuh biaya untuk acara ini. Nah pertama sumber biaya itu pengumpulan infak sedekah melalui kenceng sholat Jumat dan harian besar, kemudian memfasilitasi pengumpulan infak sedekah zakat tiap bulan yang dikoordinir oleh Seksanjis layanan JIS kepada masyarakat dan menggunakan belum ada kartu infak, sekarang sudah ada rekening, jadi tinggal di transfer saja. Nanti kalau yayasan sudah membuat kiris, ya itu utarannya anak atas kamu ceritanya marawah HP namanya, gimana bikin kris itu jadi gitu ya, jadi ditempel gitu. Nah itu barangkali Bapak Ibu sekalian yang bisa saya laksanakan terutama di 2005. Jadi yang penyempurnaan saya ini adalah nanti saya share di jamaah saja Pak ya. Jadi laporannya biar bisa baca semua. Nah ini kebetulan untuk 2025 ini kita melaksanakan perbaikan. Jadi kita ini suara ini kan ini juga ini hasil perbaikan ya. Kemarin itu kita amplifier jebol kita perbaiki 2025, kemudian perbaikan kanopi depan, alhamdulillah ada yang jaya gitu ya dari teman-teman jamaah. Kemudian pegangan teralis karena ibu-ibu protes kalau hujan sedang licin, jadi saya bikinkan itu pegangan. Nanti kalau murah berarti bikin lagi, tapi kalau dibikin lagi berarti kayak halangannya. Cukup nggak Bu? Itu pegangan itu cukup Bu? 2? Kalau nggak cukup nanti saya di tengah bikin lagi. Kalau rasa udah cukup, saya kira itu. Jadi supaya ya. Kemudian kemarin kita juga masjid kita cek kembali dan ada perbaikan juga. Nah itu kegiatan-kegiatan telah kita laksanakan Bapak Ibu sekalian. Kemudian laporan keuangan yang singkat saja nih. Nah keuangan di 2023 itu ada saldo awal dari 2002 ke 2023 ini 25.744.000 rupiah. Kemudian penerimaan yang pada 2023 ini dari dana-dana infak cancel itu ada 139.200.2.500 dan total dana tersedia 2023 itu 164.766.500. Kemudian pengeluaran tahun 2023 itu 161.107.500. Jadi ternyata 107.500 sekolah Maluku. Jadi ternyata Bu, kegiatan DKM itu cukup besar. Coba. Jadi termasuk dari pemeliharaan, gaji marbot, pemeliharaan itu setahun itu habis 161 juta. Kemudian saldo akhir di bulan Desember 3.659. Nah kemudian 2024 ya penerimaannya 157.689.000, jadi 157.689.000. Kemudian pengeluarannya untuk di bulan Desember itu 129.692.
juga, ya Pak. Jadi mohon nanti ketika DKM ada program-program yang sekiranya saya kamu DKM, saya kira ketua DKM, kalau fasilitas kita, kenyamanan kita, terutama dalam rangka bagaimana kita supaya masjid kita itu merasa nyaman dan aman, gitu ya. Jadi alhamdulillah, jadi saya ucapkan jazakallahu khairan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah mendukung terutama program-program DKM baik secara material maupun secara moneter. Jadi sehingga kegiatan DKM itu bisa berjalan dengan baik. Tuh, ibu-ibu mau ngomong tadi disumbang kosong. Oh ya disumbang kan atas kamu mandiri berarti. Jadi berarti tidak tercatat di sini buat kalau gitu ya. Jadi kayak kalau yang ibu-ibu masuk itu lebih besar. Sehingga jadi Bapak Ibu sekalian, makanya kami membentuk yayasan supaya yayasan bisa keluar cari dana gitu. Seperti itu. Jadi mendukung kegiatan pada DKM. Ya. Jadi itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas segala penyampaiannya kepada Ketua DKM Pak Wahid. Nah, selanjutnya yang kita sebagai jemaah, inilah hasil kinerja, hasil karya daripada Pak Wahid dan timnya. Apapun laporan itu sudah disampaikan. Nah, tinggal keikhlasan kita sebagai jemaah untuk menerima laporan pertanggungjawaban ini. Jadi mungkin saya tidak akan membuka namanya sesi tanya jawab apa dan segala macam, karena ini sudah berlangsung dengan baik. Apapun overall sudah bagus. Nah, tinggal nanti ke depannya kita perbaiki mana yang masih lubang, mana masih bocor, mana masih retak. Jadi Pak ya, jadi saya tawarkan kepada jemaah, apakah jemaah bisa menerima laporan pertanggungjawaban pengurus DKM 2023-2025? Terima kasih, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan rekan-rekan yang setinggi-tingginya kepada Pak Wahid Sarifuddin atas segala pengabdian, kerelaan waktu, pikiran yang diinfakkan untuk mengelola Masjid Nurul Iman ini. Maka saya selaku pimpinan rapat di sini nyatakan laporan pertanggungjawaban kepengurusan DKM Nurul Iman dari 2023-2025 dinyatakan diterima dan disahkan oleh jamaah sekalian. Baik, dengan diterimanya laporan ini berarti bahwa kepengurusan di dalam kondisi keadaan yang bersih dan selesai. Nah, untuk mengisi waktu sebelum menginjak kepada sesi kedua, masuk istilah nanti. Dan diberi bantu Pak yang mudah-mudah siapa? Pak Kus datang ini ke sana. Sama seperti ini pergi ke sana. Jadi Pak, Bu sekalian, sedikit untuk ke depan nanti sistem infak sodako apalagi yang selain zakat, namanya infak sodako sumbangan donasi itu dari jamaah langsung mohon disampaikan kepada rekening yang kami bagikan berikut ini. Bisa juga pakai QRIS, ya. Jadi ke depan tidak ada lagi petugas dalam bentuk apapun door to door meminta sumbangan untuk kegiatan apapun. Jadi yang datang mungkin hanya surat dan silakan Ibu Bapak sekalian jamaah menginfakkan, mendonasikan, menyumbangkan rezeki sebagai rezekinya melalui rekening. Jadi semua tercatat dengan jelas, langsung tercatat, bisa transfer juga. Jadi di selebaran kami sudah ada QRIS-nya, silakan di-scan, ada nomor rekeningnya, silakan ditransfer, kemudian bukti transfernya, bukti QRIS-nya bisa dikonfirmasikan ke
saya. Gitu ya. Jadi sudah tidak ada lagi dalam kabinet nanti DKM meminta sumbangan door to door, tidak ada. RW, mohon maaf, RW ini merangkap sebagai anggota Dewan Pembina kami. Jadi dari hajat daripada Nurul Iman, yang judulnya Nurul Iman dari masjid, TK dan segala macam, tidak ada lagi minta sumbangan door to door. Silakan Bapak bawa pulang, silakan dilipat, disimpan baik. Apabila nanti print outnya mudah, silakan minta lagi ke kami. Nanti juga akan kami pasang di tempat di masjid ini, sehingga untuk cancer dan segala macam. Nah, apabila ya misalnya untuk event-event tertentu, misalnya korban ya, atau mungkin hal-hal yang bisa dijaga mahal dan segala macam, itu beda Pak. Nanti akan kita kasih kode khusus. Contoh Pak ya, contoh nanti korban berikutnya. Apabila diperlukan rekening dan meminjam rekening ini, maka apabila korban harus menyetorkan 3.800.000. Nanti tolong jamaah menyetorkannya 3.801 rupiah, 3.800.001. Sehingga bendahara kami begitu ada surat itu berarti posnya adalah pos orang korban. Apabila tidak, dan itu termasuk infrastruktur dan sumbangan dan donasi ini semuanya. Jadi ada yang khusus nanti apa untuk event tertentu. Ya, jadi itu memudahkan Pak. Jadi, ya, start. Jadi itu Pak ya. Terus kemudian untuk bersyarat jamaah kami memohon aspirasi, saran, masukan dan sebagainya kepada yayasan, baik kepada ketua DKM yang baru nanti. Nah ini kami bagikan juga. Apabila ada ingin mengisi Pak, silakan ditulis saran-sarannya atau masukan-masukannya di situ. Langsung ditantang, tidak usah dikasih nama nggak apa-apa. Tidak kasih nama nggak masalah. Jadi itu. Nanti kami siapkan kotak untuk memasukkan daripada surat saran ini atau surat aspirasi. Ya, bagi mengisi silakan mengisi, nanti kita siapkan kotak untuk mengisi. Jadi itu terkait dengan hasil laporan pertanggungjawaban. Mungkin sedikit Bapak Dedi ada yang perlu disampaikan, ditanyakan? Iya, terima kasih Pak. Ini kan untuk yayasan Pak ya? Ya, jadi semua nanti Pak, keuangan itu ada di bendahara yayasan, kemudian didistribusikan ke bendahara masjid, kemudian bendahara pemulasaraan. Ya, jadi prinsipnya sentralisasi begitu. Yes. Kemudian ini kami dulu 6 tahun lalu ya Pak RW, yaitu ada komitmen dengan DKM yang terkait masalah infak sodako. Pada saat ini memang sudah tidak door to door, tapi sudah paham ya dari jemaah itu untuk menyetorkan ke Bapak Undang. Kemudian dalam komitmen 6 tahun lalu itu kerjasama samalah seperti yang disampaikan Bapak, tidak ada lagi katakanlah minta-minta lah ke jemaah, yaitu kaitannya komitmen antara RW dan DKM khususnya yang terkait dengan santunan keamanan anak asuh ya, keamanan, kemudian pekerja penarik sampah dan juga warga. Nah, mohon maaf ini karena kita perlu ada pembicaraan dengan RW dan DKM juga yang terkait dengan itu. Karena nasibnya yang kemarin Pak, mohon maaf ini komitmen kita sudah terjadi, kalau dikatakan pelanggaran dan tidak ada pertanggungjawaban dari DKM gitu. Di mana kami sudah mengajukan dari RW itu setiap bulan sekitar 700 sekian. Selama satu semester adalah 4.410.000 ya yang kemarin. Ternyata dari DKM mendukung hanya 2 juta. Sebenarnya itu Pak karena kita suatu komitmen dengan DKM, kemudian RW bertanggung jawab terhadap anak asuh gitu ya, termasuk juga itu. Nah mungkin kalau utang gitu. Nah ini bagaimana? Apakah yayasan ikut
Baik, Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Baik Pak. Jadi Pak, untuk komitmen 6 tahun yang lalu, ya ini yang nanti kita sempurnakan. Jadi asalkan semua kegiatan yang atas nama Nurul Iman tidak ada door to door. Tetapi kalau RW punya agenda lain, RT punya agenda lain, tentunya di luar domain kami. Jadi itu Pak. Yang berjudul semua kegiatan dalam bentuk apapun yang berjudul Nurul Iman tidak ada door to door. Tapi agenda RT, agenda RW entah ada Agustusan, entah ada apa, nah itu di luar kami, gitu. Kami nggak tahu seperti itu. Nah terkait itu Pak, oke, inilah salah satu hal-hal yang nanti akan kita perbaiki, akan kita evaluasi di dalam Pak ya. Jadi itu. Soal kemarin komitmen seperti ini tidak terjadi karena ada kesulitan dan ada hal-hal yang tidak cukup, ya sudah. Nanti kita perbaiki, kita atur lebih detail lagi. Dan ini konsepnya kami yayasan akan membantu mengatur. Jadi DKM ini berfokus untuk sholat, puasa, pengajian, dan tidak usah ikut mengatur daripada fisik, Pak ya. Fisik dari atur anak-anak dari yayasan ini semua membantu mendukung fisik. Seperti itu Pak. Jadi terhadap yang kemarin ya sudah, kami juga dari yayasan tidak tahu atas masalah itu, kami tahu setelah terjadi, dan kemudian nanti kita perbaiki Pak. Dan ini tadi bahwa laporan sudah disampaikan dan alhamdulillah jamaah sudah menerima ikhlas, berarti sudah clear, sudah selesai semua. Jadi kita akan menapaki untuk kedepannya bagaimana. Banyak itu. Jadi ada detail itu beri catatan untuk perbaikan ke depan. Sebentar Pak Is, saya potong. Ya. Kami sebagai pembina ya, saya potong dulu apa yang disampaikan oleh Pak Dedi. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Johari. Saya baru tinggal di Denpasar ini baru di RW 10 ini baru 2004 saya tinggal di sini. RW 9. Apa yang disampaikan Pak Dedi ini mohon dipahami oleh Ketua Yayasan bahwa tahun 2025 itu ada kewajiban komitmen bersama antara RT dengan DKM masalah pengurusan anak yatim ya, anak asuh ya, anak asuh. Tahun 2025 semester 1 sudah berjalan, betul ya Pak? Kemudian semester kedua ini tidak berjalan karena sudah ditanggulangi oleh RW. Nah, apakah yang ditanggulangi ini nanti akan dikembalikan dari uang DKM ini kepada RW atau tidak? Nah, ini permasalahan ini diangkatlah melalui ketua yayasan. Kalau saya tangkap betul atau tidak? Betul ya Pak Dedi? Saya tangkap begitu ya. Ini apakah dibayarkan? Karena hari ini sudah selesai tentang pemilihan DKM dan dinyatakan masalah keuangan jamaah menerima. Ini apakah dibuka lagi harus menutupi dengan kepada anak yatim kita memberikan infak sedekah atau apa yang selama semester kedua ini yang setelah ditanggulangi oleh RW atau masalah apakah nanti digantikan oleh DKM atau tidak? Itu intinya gitu guys. Monggo silakan. Baik. Jadi Pak, itu belum bisa secara jelas dijawab. Karena ini tentunya kita akan sekarang kekuatan kita seperti apa, program kita seperti apa ke depan didetailkan. Sehingga terbelah sebuah RAPBN. Kalau memang kita mampu membalikan, tapi prinsipnya seperti Pak Dedi, secara prinsip ya, ini adalah hutang, janji adalah hutang. Nah ini belum dipenuhi. Nah tentunya secara prinsip pasti akan dikembalikan. Tinggal masalah waktu, itulah nanti yang kita hutang. Coba ya, kan komitmen itu janji adalah hutang. Bahwa DKM akan menanggung ini semua kegiatan ini untuk anak yatim. Dan ternyata ada yang belum terbayarkan di semester 2 itu. Dan ini saya juga baru tahu belum lama setelah kejadian. Tidak apa-apa. Karena ini sebagai juntan nanti akan kita gantikan. Cuma tinggal masalah waktu Pak, kita kapan setelah kita menyusun RAPBN bersama dengan para pengurus. Jadi intinya kita ganti Pak. Tinggal masalah waktu. Karena itu janji.
Terima kasih. Makasih kembali. Coba ya, seperti itu. Jadi ada program yang belum terbayarkan. Nah, ini nanti akan kita penuhi karena sedang ditangani oleh RW. Seperti itu. Ini sebenarnya dikit Pak. Ya. Ini para jemaah, mungkin ibu-ibu pilih tengah terus mau ya. Jadi gini Pak, dulu kita program ada beasiswa untuk anak yatim. Dulu ditangani khusus gitu. Dan ketika itu waktu rapat DKM ya udah kita sekali supaya tidak ada lagi donatur itu ada yang ini jadi banyak yang lagi gitu. Untuk ada untuk beasiswa untuk yatim piatu. Akhirnya ditangani oleh DKM. Jadi semua donatur masuk ke DKM. Nah di akhir-akhir ini memang keuangan DKM itu kan fluktuatif ya. Nah di akhir itu yang 1 bulan ini kemarin pas kita lihat saldo kurang gitu. Saldo kurang karena untuk operasional DKM kalau ini dibayarkan semua ke yatim piatu operasional DKM akan tersendat. Kita harus ada dana cadangan di DKM. Oleh karena itu waktu itu kita ngobrol dengan Pak RW. Jadi barangkali di ruangan RW ada ini akhirnya sharing antara DKM dengan RW karena ini tinggal 1 kali lagi waktu itu untuk beasiswa kepada anak yatim. Jadi kalau nggak salah besarannya 2.400.000 Pak. Karena waktu itu karena kondisi keuangan di DKM itu sudah ini. Karena kemarin kita cek ini Pak, ternyata keuangan kita itu ketika kita programkan sesuatu jebol gitu. Kami coba ngecek ini, ya, ini lumayan juga ternyata ngecek ini. Jadi akhirnya dananya kesedot budget sehingga untuk pembayaran ke anak yatim kurang. Akhirnya kami minta bantuan ke RW. Nanti silakan nanti Pak RW. Karena dijelaskan ke RW bangga. Kita mungkin minta karena kita itu kebersamaan. apakah itu simpan apakah mau dulu campur itu bukan Itu ya Bu, isi ibu bingung gitu. banyak minta bantuan itu dikasih Nangkos Bu. harus Nangkos. sudah Oke Pak ya. Cukup saya rasa. utang iya beda menanggapi saja apa yang disampaikan oleh Ketua DKM dan juga tadi Pak Ketua Pembina setelah dari info dari Pak Denny tadi terkait dengan anggaran atau dana anak asuh bagi para petugas dan juga warga yang kekurangan. Intinya saya berharap komitmen ini tetap dijalankan. Ini yang pertama. Jadi jangan sampai dengan adanya kondisi ini terus pasangan gitu, tidak, karena kita tetap harus ada program itu dan intinya juga saya minta nanti dari kami juga dengan DKM yang baru mengevaluasi lagi kira-kira siapa saja yang atau siapa saja yang bisa menerima beasiswa anak asuh tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua tadi memang saya juga tadi agak ada keinginan bahwa tadi laporan pertanggungjawaban itu sebetulnya belum selesai karena ada kasus, ada isu yang dari Pak Deddy ini. Jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua DKM ada sisa dana dan sebagainya, harusnya pelaporannya ya belum match lah, belum matching dengan apa yang kondisi ada yang ada saat ini. Jadi untuk itu saya berharap untuk program ini tetap masuk menjadi usulan, tetap menjadi agenda utama, dan bagaimana nanti teknisnya silakan nanti Pak Ketua Yayasan dengan pengurusnya bagaimana nanti melaksanakan atau aturan lainnya akan dibuat seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bapak Dewan Pembina. Baik Pak ya, jadi cukup terkait laporan pertanggungjawaban kinerja dari Ketua DKM. Saya rasa sudah cukup, kita tahu semua. Intinya bahwa ini kita terima dan nanti kita telaah mana yang masih lubang, mana yang masih bocor, masa kita akan kita perbaiki, kita renovasi semuanya ke depan. Intinya bahwa kita berkewajiban hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan kita menginjak agenda utama kedua yaitu pemilihan ketua DKM untuk periode ke depan. Jadi kami ceritakan bahwa kami dari yayasan yang dimana sebagai sudah diatur dalam anggaran dasar
dan anggaran rumah tangga yayasan, kami yang selaku panitia pemilihan ketua DKM ini, dan kami sudah laksanakan, yaitu kami bertemu dengan pengurus RW dan ketua RW dan para ketua RT dari RT 1 sampai dengan RT 7. Nah, untuk agar jangkauan kepada seluruh jamaah ini bisa lebih terjangkau 100%. Karena yang dinamakan jamaah bukan hanya yang rajin juga sholat berjamaah di masjid. Yang nama jamaah adalah warga RW 9 yang sudah berkalimat syahadat. Jadi untuk menjangkau ke sana, kami minta bantuan para RT untuk RT membuat pertemuan permufakatan musyawarah kepada warganya. Siapa yang akan dicalonkan, siapa yang akan dipilih bahkan untuk menjadi ketua DKM ke depan. Itu yang kami lakukan. Sehingga kita hadir di sini nanti tinggal mengesahkan saja. Jadi suara daripada jamaah seluruhnya, baik yang sering sholat di sini maupun belum sholat di sini, baik yang bersolatnya hanya baru Jumat sekali, sebulan seminggu sekali, mungkin setahun sekali atau 2 kali, itu ya tetap kita harus sebagai jamaah Nurul Iman. Tapi mohon maaf, jamaah dari RW 10, RW 8 kita tidak punya suaranya. Ini hanya khusus jamaah di RW 9. Nah, bahkan dari hasil katakanlah bukan penjaringan, ini langsung hasil daripada suara daripada jamaah di seluruh RW 9 ini, maka keluarlah 7 nama yang dikehendaki oleh jamaah memberikan amanah untuk mengurus DKM. Boleh saya bacakan, Pak? Yang muncul pertama sesuai abjad, Pak ya. Ini bukan sesuai perolehan jumlah amanah, bukan abjad. Pertama Bapak Haji Cecep Palangkaraya. Kedua Bapak Haji Dadan Radiansyah Jalan Semarang. Ketiga Bapak Haji Deden Setiani Rahadian Jalan Palangkaraya. Keempat Bapak Haji Dedi Supendi Palangkaraya. Yang kelima Bapak Haji Sudiono Palangkaraya. Keenam Bapak Haji Sujana Yaya Tabanan. Yang ketujuh Bapak Haji Wahid Syarifuddin Karangasem. Ya. Jadi 7 nama inilah yang dikehendaki oleh nanti jamaah, ya, nanti jamaah akan memimpin, ya, mempercayai daripada bapak-bapak ini untuk ke depan memimpin daripada DKM Nurul Iman. Nah, kemudian dari forum ini saya akan menanyakan, apakah ada bapak-bapak yang hadir di sini ingin mencalonkan menjadi ketua DKM? Mohon maaf, ingin mencalonkan diri sendiri untuk menjadi ketua DKM. Ini harus kami akomodir, bukan mencalonkan orang lain, Pak ya. Di luar kursi ini, masih di luar kursi ini ada lagi tidak jamaah yang ingin? Mungkin Pak Kurnia saya ingin jadi calon ketua DKM. Monggo, ada tidak? Jadi bukan mencalonkan orang lain, kalau mencalonkan orang lain sudah di forum kemarin dengan para RT-nya, ya. Nah, itu. Ada tidak, Pak? Tidak ada. Yakin Pak Kur nggak mau? Hidup Pak Kurnia. Baik, berarti bahwa kita tetapin, Pak ya. Ya. Kan udah ada 7 ya. Mohon maaf, ini kan barangkali 7 itu dari RT sudah katakanlah nggak tahu ya dari suara masing-masing. Alhamdulillah ini di bawah naungan RT 4 khususnya Pak RW sampai ada 3 calon. Betul. Itu mungkin Palangkaraya paling raya gitu. Hanya di sini kan barangkali apakah Bapak sebagai ketua KPU atau siapa ya, kan yang namanya untuk calon pemimpin atau katakanlah calon DKM ini kan harus ada kriteria atau persyaratannya. Kalau istilah saya itu harus masagi gitu. Kemarin sudah ngobrol yang terkait dalam proses kepemimpinan itu, pertama adalah pemikiran P3 ini, kemudian perencanaan dan pelaksanaan. Pemikirannya itu
itu harus pasang tadi. Nah, mungkin dari 7 itu apakah pemikirannya sesuai enggak? Terus keduanya adalah perencanaannya. Barangkali kan tadi Bapak sudah menyampaikan, mungkin katakanlah bahwa ini sudah memenuhi dari kriterianya. Mohon disampaikan kriteria dari panitia seperti apa. Baik. Mungkin dari sana bisa diseleksi dan terima kasih. Begini Pak, ini saya lanjutkan. Jadi Pak, kami dari pengurus yayasan dalam ini adalah ketua sebagai panitia pemilihan ini, kami tidak menentukan kriteria apapun. Kriterianya adalah yang di hati jamaah, ya Pak ya, yang di hati jamaah. Kriteria masahi dan monggo itu nanti. Kriteria hanya satu. Nah ini selanjutnya saya bacakan Pak. Nah dari itu Bapak Ibu sekalian, dari 7 nama yang dicintai, dipercaya, oleh jamaah ini dari total 185, katakanlah 185 suara dari RW 9 yang masuk ke kami, ternyata 145 atau 78,38%, lebih dari 3/4-nya ini mayoritas berarti Pak mempercayakan amanah ini kepada Bapak Insinyur Haji Wahid Syarifudin. Jadi Pak, apabila dari 7 calon ini ternyata ada 2 orang yang 30%, maka kami terbitkan surat suara. Ya Pak ya, nanti jamaahnya akan memilih. Tapi karena ini sudah 78,38%, maka dikatakan ini sudah aklamasi. Jadi jamaah tetap mempercayakan ke depan ini kepada Haji Insinyur Haji Wahid Syarifudin untuk memegang atau mengatur segala sesuatu yang terkait dengan DKM 05 ini. Dan tentunya harapan jamaah lebih baik, lebih sempurna. Bukan lebih sempurna, lebih baik, sempurna hanya milik Allah. Seperti itu. Dan nanti sekarang sudah banyak yang ikut mikirin Pak Wahid, Pak Eko, Pak Jajan dan segala untuk mengatur itu semua, ada kami juga strategi-strategi, program-program dan segala macam. Tidak sendirian. Dan kami sebagai yayasan dalam hal ini akan menyampaikan janji kepada jamaah bahwa mungkin paling lambat 3 bulan ke depan kami akan menerbitkan laporan kepada jamaah, yaitu laporan bulanan keuangan. Jadi jamaah akan tahu perkembangan keuangan yayasan, termasuk di dalamnya ada Masjid Nurul Iman, ada pemulasaraan, itu posisi keuangan seperti apa. Karena jamaah sudah kami bagikan nomor rekening dan tulis. Jadi laporan bukan lagi tahunan, bukan lagi 3 tahunan, tapi dalam bentuk bulanan kepada jamaah langsung. Sehingga kami akan timbul cross check and balance-nya akan muncul. Karena prinsipnya ini bukan uang usaha, ini bukan uang bisnis, tapi uang amanah dunia akhirat. Seperti itu, nanti akan bentuknya seperti itu. Jadi kami langsung handle laporan itu bukan dari DKM, laporan itu tersentral dari bendahara yayasan. Karena tercermin, meskipun kami ini tidak wajib dalam tatanan badan hukum ini tidak wajib. Tapi mengingat bahwa yayasan ini dulu lahir di dalam masjid ini, kita kreasikan beda. Tetap kita ada jamaah. Kita coba untuk melakukan itu. Gak wajib sebenarnya, tapi coba ini kita rasakan. Lihat Pak ya. Jadi saya tanyakan, apakah jamaah secara keseluruhan menyetujui Pak Bapak Insinyur Haji Wahid Syarifudin menjabat sebagai Ketua DKM periode 2026-2029? Betul? Baik Pak. Kami selaku pimpinan rapat dengan ini menyatakan bahwa apapun jamaah Masjid Nurul Iman pada hari ini akan
tanggal 1 Mei 2026 sama 1 Februari 2026 jam pukul 06.45 memutuskan menetapkan Ketua DKM 25 Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, periode kepengurusan 2026-2029 kepada Bapak Insinyur Haji Wahid Sarifudin. Baik, terima kasih. Alhamdulillah berkas praktis ini sudah terlaksana. Ya, memang tidak letterlock seperti apa yang sudah diatur dengan DRT, tapi secara rangka tidak menyimak. Nah, agenda berikutnya Pak, ini penandatanganan berita acara pemilihan Ketua DKM 25 ini. Kami mohon kepada jamaah dapat maju di depan 3 orang sebagai saksi. Silakan dari unsur Ketua RT, Wakil Ketua RT, silakan Pak Sam, Ketua RT baru, silakan. Pak Sam. Pak Sam, unsur Ketua RT menjadi. Silakan Pak. Baik. Unsur kedua, tokoh masyarakat. Tokoh semua di mana? Pak Fasul, mohon maaf Pak Fasul kelemahannya untuk Ojo maaf, pasang 2 di sini Pak. Nah, di sini nama dan ya. Para lain di kurang. Ya. Pak Sam. Baik, dari ibu-ibu satu dan mohon bisa menunjukkan perwakilan silakan. Untuk ya, masih Beni. Selanjutnya sebagai pimpinan kita tertinggi yaitu Bapak-Bapak Dewan Pembina dapat menandatangani berita acara hasil pemilihan ini. Kami undang ke depan. Terima kasih. Amplop. Tiga ditanya Pak. Tiga ditanya. Amplop. Satu. Oke, baik. Dan sementara menunggu begitu penandatangan berita acara hasil pemilihan tadi untuk legalitas sebagai kita nanti sampaikan kepada MUI kecamatan ya sebagai nanti pengurusan ini. Jadi legalitas berita acara hari ini kita tanda tangani. Baik, selanjutnya
kita bahu membahu, kita saling membantu, kita kompakan, kita pemikiran kita sama, apa yang kita bangun. Marilah yang kurang di sini adalah biasakan kita sudah sholat jamaah di masjid. Luar biasa, artinya adalah filosofi sholat jamaah adalah jamaah kepada imam. Imam rukuk jamaah, imam sujud jamaah sujud. Tidak ada imam rukuk jamaah maunya tahiyatul akhir. Jadi marilah hal ini kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Kita sebagai umat dan jamaah, marilah kita selalu ikut kepada imam kita, siapapun itu, entah ketua RT, entah ketua panitia, entah ketua RW, itu imam-imam kita. Ya kita ikutin saja. Jangan berusaha untuk menjadi imam saingan, imam sendiri. Ini yang jangan kita hati-hati di sini. Kalau yang tidak suka, ya kita ingatkan. Sama di dalam sholat, imam salah kita juga subhanallah. Ya, tapi jangan berhubungan sendiri seperti itu. Jangan. Nah, itu kita terapkan dalam kehidupan sehari kita. Nanti imam itu ada ketua panitia, ketua penyelenggara, ketua DKM dan semuanya. Kita percaya. Kalau memang ada yang hal yang pas, bicarakan langsung, sampaikan langsung, ingatkan langsung. Bukan bergibah di belakang, dan akhirnya dibolehkan. Itu aja pesan. Nah, dengan pemilihan ini alhamdulillah kita sudah akhiri. Namun sebelumnya marilah kita dengarkan mungkin sepatah dua patah kata dari ketua DKM kita. Silakan Pak Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus bicara innalillahi. Jadi gini Pak, jadi tadinya saya itu ingin ada regenerasi untuk kepemimpinan DKM. Tapi mudah-mudahan karena ini amanah dari jamaah, insyaallah saya akan bersedia untuk melaksanakan amanah ini. Tapi mudah-mudahan nanti ke depan ada regenerasi yang baru gitu Pak, biasanya. Jadi supaya ada regenerasi nanti yang tua-tua nanti seperti ini aja lah, sehat gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi saya ucapkan terima kasih kepada para jemaah atas kepercayaannya. Mudah-mudahan saya mohon doa dari Bapak dan Ibu sekalian, saya diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan amanah ini. Dan saya mohon juga gitu, jadi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di DKM ini, mohon bantuan dari Bapak dan Ibu sekalian. Nanti kami akan menyusun struktur organisasinya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di masjid ini. Jadi itu barangkali Bapak sekalian, sekali lagi jadi saya mohon maaf apabila nanti ada hal yang kurang berkenan teman-teman dalam kehidupan saya sebagai ketua DKM. Biasanya kami itu tidak banyak komentar. Kenapa tidak banyak komentar? Karena kalau sudah komentar DKM tidak bisa diulang. Jadi gitu. Jadi kalau ada masalah silakan langsung ke tutur DKM. Tapi kalau ada masukan juga silakan. Kami akan senantiasa mencoba masukan terutama dari jemaah. Jadi mari kita sama-sama berkolaborasi, terutama dalam rangka memakmurkan masjid ini. Dari pihak RT-nya, RW-nya, kita mengajak jemaah untuk senantiasa sholat berjamaah di masjid. Jadi kalau ibu-ibu juga silakan Bu, kalau ini sholat sekali-kali subuh di masjid tidak apa-apa. Walaupun ada istilah ibu di rumah, tapi sekali-kali nganter bapaknya supaya semangat gitu ya. Kalau ada masalah, jadi silakan masjid juga silakan. Ya. Jadi tidak dilarang. Ibu-ibu sholat di masjid tidak dilarang. Jadi supaya subuhnya semakin banyak, kayak kok nanti istrinya supaya masuk, ajak. Ya, siap mengajak istri. Di Sukantara nanti pun kami tadi kemana pamitra kayak panana ya. Saya kira itu Pak Karyasan sekemampuan saya mudah-mudahan doakan saja diberikan kesehatan demikian dari
inilah para dewan pembina yayasan. Dewan pembina yayasan inilah yang mengangkat atau menunjuk kami pengurus. Nah, saja kami dari pengurus menunjuk ketua bidang kami, ketua bidang instansi Pak Eko, Bu Nina, dan khusus untuk ketua bidang keagamaan bukan kami yang menunjuk, tapi kami hanya menyelenggarakan pemilihan itu. Nah, inilah dewan komisaris kami. Untuk itu mohon kiranya dari Bapak Wakil Gubernur dapat berikan satu kata-kata arahan dan pesan-pesan buat kami semua. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Ketua Yayasan. Alhamdulillah hari ini agenda pemilihan DKM ini sudah berjalan dengan lancar atas kesepakatan dan persetujuan semua jamaah. Hari ini kita membina lagi kegiatan DKM ini lebih matang lagi dengan terpilihnya Pak Haji Insinyur Wahid Sadikin. Saya sedikit menambahkan saja tadi apa yang disampaikan program-program yang ada 3 bidang tersebut. Saya berharap mumpung kesempatan saya sudah arahkan sebagai RW, saya sudah bicara dengan para ketua RW melalui warga ke warga di yayasan ini ada 3 bidang lagi. Jadi jangan sampai ada kebutuhan untuk 3 bidang pendidikan, DKM dan sosial yaitu pemulasaran jenazah. Saya berharap apabila ada isu atau kasus di pemulasaran jenazah tetap lapornya ke satu pintu di yayasan di pemulasan atau di bagian sosial. Atau untuk yang pendidikan mungkin bisa langsung ke pendidikan, dan yang khusus untuk yang DKM untuk DKM. Jadi jangan lagi sampai sampai dengan akhir-akhir jabatan DKM yang periode kemarin masih ada timpang tindih warga yang untuk mengurus jenazah dan sebagainya masih lapor ke DKM, dan padahal di situ sudah jelas masing-masing sudah ada opsinya untuk pelaksanaan. Jadi saya meminta kembali melalui para ketua untuk bisa menyampaikan kepada para warganya, dan juga kesempatan pertemuan pagi ini dari jamaah sudah mengerti untuk tadi prosedur bidang-bidang yang ada di yayasan Gubernur ini. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi? Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Nanti sedikit tambahan. Jadi sekarang namanya pemulasaran jenazah itu ada di bawah bidang sosial, bidang kemanusiaan di dalam yayasan ini yang dipimpin oleh Pak Eko Haji Jadi, dan kalau saya lihat stafnya itu Pak Asep Tambilan dan Pak Cecep Pak Sarya Satriawan. Dan untuk pendidikan Ibu Mina, dan untuk koordinasi dengan TK langsung sudah berjalan, sudah tidak ada masalah apapun, dan mungkin kaitannya dengan kita tidak terlalu ini. Dan itu masalah bidang DKM. Jadi bidang DKM ini otomatis DKM terpilih menjadi ketua bidang kemakmuran masjid dan yayasan. Jadi khusus Pak Eko dan pimpinan kami yang menunjuk, khusus DKM jamaah yang menunjuk. Seperti itu. Jadi nanti pada saat kalau ada kebutuhan ambulan atau pemulasaran jenazah dan sebagainya, langsung hubunginya adalah timnya Pak Eko. Di dalamnya ada Pak Cecep, ada Pak Asep. Dan nanti ke Pak DKM. Nanti Pak DKM nanti dalam rangka mungkin soal jenazah dan sebagainya yang menghubungi biadab Pak Eko. Jadi warga tolong sampaikan. Mungkin kelas lebarannya sudah kita sampaikan waktu itu untuk ambulans Pak ya. Seluruh print outnya atau suratnya sudah kita sebarkan ke seluruh jamaah untuk hubungi Pak Eko, Pak Asep maupun Pak Cecep. Begitu Pak ya. Baik, ini sudah cukup Pak pertemuan kita, semoga dari berkah kita semua. Untuk itu mohon tugas pertama Pak DKM untuk memimpin doa majelis di negeri ini. Silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita agenda ini sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita jadikan catatan amal bagi kita semua. Ya. Mari kita sama-sama kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Waalaikumsalam.